Oke. Selamat malam Om dan Tante semua. Jadi alhamdulillah ya, sekarang udah H-2 sebenarnya. Pertama mohon maaf karena pesertanya membludak terus bertambah, jadi kita butuh waktu lebih lama untuk memulai technical meeting. Sebenarnya beberapa technical meeting di masing-masing chapter, kayak kemarin Bekasi, kemudian ada beberapa juga sebelumnya Om Eki juga waktu duluan ya. Udah mulai juga pas kopdar tipis di Blackstone. Jadi pada intinya sih eh, beberapa informasi sudah sampaikan juga di grup peserta, kalau terutama mengenai keberangkatan dari masing-masing chapter menuju Bandung. Nanti kita akan bahas secara spesifik di sini memang keberangkatan pada saat acara terutama itu dari KBP-nya, kemudian sampai nanti selesai acara pulang kembali chapter masing-masing. Spesifik untuk yang dari masing-masing chapter berangkat sampai ke Bandung nanti akan dibahas di grup masing-masing ya, terutama karena kemarin sudah disebar road mapping-nya. Nah, izin saya sebentar lagi sambil eh, screen share. Jadi saya izin menjelaskan dulu mengenai acaranya ya, nanti ya. Saya buka filenya dulu sebentar. Oke. Keluar. Oke. Screen share. Oke, Om dan Tante ya. Ini pertama saya jelaskan dulu mengenai acaranya. Jadi insya Allah kita akan acaranya sendiri akan tanggal 13 sampai 14 Juli. Nah, hari ini udah tanggal 11 nih, berarti lusa ya. Lusa Om dan Tante akan sampai di Bandung. Lokasinya sendiri kita akan ada di Greater Bandung Area atau Bandung Raya kita sebutnya ya. Dan kebetulan juga sekarang yang handle teman-teman dari Bandung Raya ini beberapa juga udah kumpul di sini semua. Untuk Bandung Raya-nya di mana saja, jadi lengkap di Kota Baru Parahyangan atau bagian dari Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian di Grand Sunshine Resort-nya ini Soreang atau Kabupaten Bandungnya, bersamaan dengan Balai Bambu Adventure Park Ciwidey itu masih di bawah Kabupaten Bandung. Kemudian terakhir kita akan penutupan di Gedung Sate di Kota Bandung. Jadi ada Kabupaten Bandung Barat, ada Kabupaten Bandung, dan juga ada di Kota Bandungnya. Nah, partisipannya adalah atau pesertanya adalah semua, harapannya adalah semua member WiFi dan juga ada Wuling EV owner. Walaupun belum jadi member WiFi, nanti diperbolehkan untuk datang walaupun tidak menginap dan tidak ikuti acara gala dinner, tapi diperbolehkan untuk datang pada acara. Kemudian ada pers dan media partner juga, ada Wuling dealer team dan partners. Alhamdulillah ada 3 dealer team yang akan turun langsung di acara, baik dari Maju Motor, Kumala, dan juga dari Arista. Dan tentunya dari SGMW juga turut mendukung acara kita. So, ada electric vehicle OEM manufacturer dan service provider. Jadi sebagaimana teman-teman udah tahu, nah, PLN mendukung penuh acara kita. Kemudian ada teman-teman dari Link Aja. Jadi kan biasanya kalau kita ngisi charge in itu pakai Link Aja juga. Kemudian ada teman-teman dari Trapo, ada dari HSR, dari Autotivo, JSL. Jadi berbagai penyedia produk electric vehicle dan juga jasanya juga turut berkontribusi atau kolaborasi dalam acara kita. Ada otomotif enthusiast juga, jadi mudah-mudahan nanti lancar. Dari perwakilan dari Randy BTX juga, dari BTX akan hadir juga kendaraannya. Terus ada dari teman-teman dari Tommy Airbrush juga, jadi otomotif enthusiast akan hadir juga. Nah, aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya nanti untuk member WiFi-nya sendiri, itu ada dari gathering ya, terutama semua member dari semua chapter yang hadir ada 8 chapter ya. 8 chapter dari Sumatera, Jabodetabek, Bandung, dan juga dari DIY. Nanti ada video manifesto member, jadi kita mengambil gambar juga, video mengenai pengalaman berkendaranya menggunakan electric vehicle. Jadi ada, kemarin Om Wagi sempat share ada 40 member, diusahakan yang di luar Jabodetabek dulu, karena ini jarang berkumpul nih dalam satu acara, nanti akan diambil video manifestonya.
Ada entertainment pada saat acara gala dinner. Ini mudah-mudahan juga ada donor darah. Nanti teman-teman yang mau donor darah nanti kita akan buka formnya. Itu untuk member WiFi dan untuk Wuling EV owner-nya di siangnya ada kita pemecahan rekor muri, pengecasan atau pengisian daya pada mobil listrik terbanyak dalam satu waktu dan lokasi yang sama. Kemudian ada Wuling EV Catering, jadi di luar ini jadi beberapa teman-teman dealer juga bawa kendaraan yang mau show off dari teman-teman dari BTX, dari Tommy Airbus dan lain-lain. Terus ada dari dealer-dealer juga yang mau test drive sepuasnya, monggo bisa di situ. Nah, jadi ada semua line up Wuling EV akan hadir juga. Ada motivation talks juga, ada user experience talks. Kita masih berusaha, mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi nanti insya Allah Kang Emil, Bu Atalia itu akan hadir di user experience talks juga, mewakili pengguna. Kebetulan Bu Atalia menggunakan Wuling EV juga yang warna kuning. Terus ada pers dan media yang hadir juga, itu nanti kita jelaskan Muri bagaimana pemecahan rekor Murinya, kemudian ada media rilis yang kita bagikan, kontribusi dari masing-masing partner seperti apa, dari yang berkolaborasi seperti apa. Ada mini touring juga bersama pers dan media, diantaranya yang pertama nanti kita dari KBP ke Grand Sunshine ke venue dan dari venue ke Gedung Sate. Ada nature conservation, jadi kita sebenarnya detailnya river conservation. Dan habis hari pertama nih teman-teman ada yang rafting, ada yang panahan, ada yang paintball. Nanti keesokan harinya ada river conservation bersama perusahaan kita bekerjasama dengan Jubelo, sebuah perusahaan waste management, zero landfill waste management. Terus ada wording juga dan ada talk show yang press media akan hadir juga nanti ada di press release. Yang tadi bahas juga tadi ada Wuling dealer tim dan partners juga yang akan pamerin Wuling EV seperti apa, aksesorisnya gimana, test drive-nya ada gitu. Dan ada nanti ada remote control competition nih malam ini kebetulan teman-teman di Bandung juga lagi pada trial nih remote controlnya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah ini acaranya seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan apa ya cukup menarik buat teman-teman semua. Nah, kita akan bahas detailnya. Terus sambil buka lagi untuk rundown-nya nih. Rundown-nya, acaranya sendiri akan seperti apa urutannya. Tuh, aku izin ya. Baru buka filenya dulu. Oke, rundown. Sorry, rundown. Ah, oke. Aku share screen lagi ya. Nah, ini rundown-nya sendiri. Jadi diharapkan teman-teman dari seluruh chapter akan berkumpul di mulai pukul 8.30. Berkumpul di parkiran row A IKEA Kota Baru Parahyangan. Nanti kita akan share juga plotting mapping parkirannya seperti apa. Pukul 9 restoran IKEA sudah dibuka, jadi pada saat di parkiran nanti parkir sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan bagi masing-masing kendaraan dan chapter. Pukul 9 dipersilakan untuk naik ke atas ke restoran IKEA untuk mulai brunch lah. Kita sebutnya brunch karena breakfast lunch lah. Sebenarnya kita harapannya dari 9.30 sampai 10.30 teman-teman yang udah datang bisa breakfast lunch. Nanti kita akan bagikan kupon. Untuk satu member itu akan dapat 2 main course, 1 minum free flow, dan 1 dessert. Harapannya kenyang sih, dapat. Nanti yang datang duluan sih bisa pilih sebenarnya. Jadi ada beberapa opsi, tapi yang datang belakangan mungkin pilihannya lebih terbatas. Nanti kita akan bagikan kupon di parkirannya sendiri, parkiran Kota Baru Parahyangan, masing-masing member. Jadi bayangannya sih kurang lebih mungkin satu member itu akan dapat Swedish meatball 12 piece, dapat ayam 3 potong, dapat nasi juga, dapat dessertnya juga, dan dapat minum free flow. Minumnya saya pilih nanti mau yang panas atau yang dingin. Itu sampai pukul 10.30. Sebenarnya di sini patokannya jam 10 kita sudah mulai, yang sudah selesai brunch itu bisa kembali lagi ke parkiran. Itu 10.30 kita akan berangkat short touring dari IKEA Kota Baru Parahyangan menuju ke ini ada pertanyaan dulu nih, sampai jam 8.30 sudah bisa masuk ke parkiran IKEA, Om? Sudah. Jadi kita juga sudah dapat dukungan dari IKEA, jadi parkirannya, dan kita juga sudah izin kemarin ke tahun manajemennya, kemudian ke komandan peletonnya yang bertugas di pagi hari itu, jam 8.30 sudah bisa betul masuk ke parkirannya ya.
kalau IKEA-nya belum. Jadi 8.30 sudah bisa masuk parkiran IKEA. Jadi beberapa teman dari Jogja juga nanya, "Wah, saya kalau hadir lebih pagi dan sebagainya, gimana?" Ya boleh berada di sekitar Kota Baru Parahyangan dulu, nanti jam 8.30 sudah bisa masuk ke parkiran IKEA yang row A ya, yang section A. Nanti akan detailnya akan saya jelaskan juga seperti apa setelah kita rundown ini. Nah, setelah brunch, saya lanjut lagi ya Om Tante ya. Kita short touring dari IKEA KBP ke Grand Sunshine Hotel. Memang pada saat pelepasan nanti akan berangkat dari IKEA ini akan dipimpin dari teman-teman Bandung Raya yang duluan di depan. Jadi nanti kurang lebih ada 8 chapter, kurang lebih 136 kendaraan Wuling EV beserta kendaraan pendukung lainnya karena ada beberapa yang pakai Ioniq, pakai Neta, pakai MG, pakai Chery Omoda itu posisinya paling belakang. Harapannya nanti pukul 11, kurang lebih 11.15, sebenarnya jaraknya hanya sekitar 30 kilo, jadi kalau kecepatan normal mungkin paling lama sih setengah jam. Tapi ini kita karena bawa rakyat banyak, jadi kita ini perhitungannya 60-90 menit. Harapannya sekitar pukul 11.15 itu sudah keluar dari pintu tol Soreang, Pasir Koja. Nanti ada simpang pertama, setelah simpang pertama, kendaraan teman-teman itu akan merapat dulu sebelah kiri, nanti akan dipandu, nanti kemungkinan chapter pertama, kedua, dan ketiga akan paling kiri, nanti chapter keempat, kelima, keenam nanti akan row kedua, gitu. Jadi yang di stop di situ, nanti yang duluan masuk kemungkinan chapter Jakarta karena jumlahnya paling banyak. Nanti ada beberapa rekan dari kepolisian Polres Bandung, ada 2 personil di masing-masing simpang dan juga ada totalnya akan turun 18 personil untuk bantu kelancaran dari gerbang tol sampai ke Grand Sunshine gitu. Nah, ini ada yang lagi nih, "Sorry Om, mungkin saya melewati informasi kalau saya duluan ke Bandung, saya ikut kumpulnya di Kota Baru Parahyangan atau langsung ke IKEA?" Ya, itu IKEA di Kota Baru Parahyangan Om, jadi sama ya. Jadi IKEA itu di Kota Baru Parahyangan, jadi kalau duluan ke Bandung, nanti bisa mulai pukul 8.30, monggo ke parkiran section A di IKEA Kota Baru Parahyangan. Jadi IKEA-nya ya di Kota Baru Parahyangan gitu. Jadi kalau duluan ke Bandung, nanti bisa jam 8.30 udah bisa kumpul di IKEA Kota Baru Parahyangan. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi nanti akan per chapter itu akan berangkat menuju pintu masuk, tapi kita hentikannya sebelum simpang, sebutannya sih simpang Pemda ya. Itu karena di situ jalannya cukup luas, ada lebarnya mungkin sekitar 20 meter satu arah, jadi kita akan berhenti di kiri, nanti akan dilepas per chapter untuk masuk dulu. Setelah chapter Jakarta nih misalnya masuk ke Grand Sunshine, walaupun jaraknya sebenarnya dekat sih ya, hanya 100-200 meter, tapi kita nggak pengen mengganggu masyarakat lain, jadi kita jaga tidak menimbulkan kemacetan, kita berhenti di area yang besar, kemudian masuknya tetap per chapter. Nanti untuk kendaraan yang masuk duluan, sudah mulai bisa masuk menempati, nanti saya jelaskan juga posisi parkirnya, nanti akan terima di sana sama Om Denny Ketum, dan langsung memulai posisi charging kendaraannya, gitu. Jadi ditekankan sekali lagi, diharapkan semua rekan-rekan jangan lupa untuk membawa portable charger bawaan pabrikan ya, Om dan Tante ya, portable charger bawaan pabrikan. Itu harap dibawa karena kebutuhannya untuk charging itu kita menggunakan portable charger masing-masing milik Om dan Tante. Yang warna putih itu ya, jangan salah. Kalaupun nanti ada yang sekiranya pengen bawa yang 16 ampere boleh, tapi penggunaannya mungkin nanti setelah beberapa rekan-rekan yang lain selesai, jadi kapasitasnya bisa terjaga. Mungkin di sore harinya atau di malam harinya atau di esok harinya supaya misalnya kondisinya wah belum penuh-penuh nih, baru kita pakai yang 16 ampere. Nah, charging session dimulai pukul 12.00. Nanti pada saat charging session, silakan yang mau nurunin barang dan sebagainya, tapi memang perlu digarisbawahi baru bisa masuk kamar itu di pukul 14.30. Jadi pukul 12 itu sudah bisa mulai ada coffee break di sana, buat teman-teman yang mau menikmati teh, kopi, makanan ringan, karena kan itu sebenarnya baru selesai makan sebelumnya di pukul 11 ya. Jadi kita sediain juga ada cemilan manis dan cemilan asin sih di situ. Gitu. Nanti untuk yang misalnya, saya lapar dan sebagainya, pengen makan, boleh di Grand Sunshine ada beberapa pilihan makanan juga. Buat yang mau menikmati rooftop, silahkan bisa ke lantai 9 dan sebagainya. Nah, tapi acaranya sendiri pada saat coffee break itu selesai tim dari Muri mengecek masing-masing kendaraan bahwa sudah tercharging, itu pukul 12.45 itu akan penyerahan piagam dari Muri kepada komunitas WiFi. Jadi nanti buat yang mau bareng-bareng, foto bareng, pegang piagam dan sebagainya gitu, bisa bareng-bareng di area taman depan itu penyerahan rekor Muri dengan tajuknya adalah pengisian daya pada kendaraan listrik, pada mobil listrik pada mobil listrik terbanyak pada satu waktu dan lokasi.
Nah, setelah 12.45, teman-teman itu ada press conference, kemungkinan ini posisi sementara masih di meeting room lantai 2, tapi karena, feels-nya lebih punten suaranya hilang di saya atau ke-mute ya, Om? Nah, kayaknya ada nggak suaranya? Harusnya ada ya. Aman kan ya? Oh ya, Tom Merdi Aman, aman aman, kok. aman. Oke, siap. Mungkin, Om Rizky boleh dilihat mungkin speakernya kena ini kali, kecelup air apa gimana gitu, Om? Atau ganti ke speaker yang lain gitu. Saya lanjut ya. Jadi ada press conference setelah Muri, jadi ada 5 media TV, dari iNews, dari saya sampai lupa listnya. Trans TV Group, ada CNN, Trans TV, iNews, Viva News, kemudian dari Inspira TV itu akan hadir, teman-teman. Kok tiba-tiba suaranya hilang? Hilang lagi suaranya. Udah. Oh, udah aman ya. Aman Jadi Om, saya selanjutnya aman Om. Aman. ya, aman ya, aman. Dari iNews TV, Bandung TV, Kompas TV, Inspira TV, CNN, dan Las TV itu teman-teman dari Perkebunan TV. Nanti ada media online dan cetaknya, ada Radar Jabar, RRI.com, Metro, Pikiran Rakyat, Viva News, Top Jabar, Gala Media, adalah media, terus ada Tribun, ini akan hadir juga. Jadi nanti buat teman-teman yang mau lihat press conference-nya, mau ikutan juga boleh. Di situ pun akan ada ya mini talk show lah, tanya jawab, kenapa dan apa wifi ini, kenapa ada pemecahan rekor ini dan sebagainya, kita coba jelaskan di situ. Nanti dipimpin sama Tanhana di situ. Nah, pada saat press conference, sebenarnya mulai pukul 1 untuk Om dan Tante yang memilih untuk mengikuti outdoor event, rafting, paintball, dan archery, itu sudah bisa menaiki dan akan kita umumkan nanti kloter pertama siapa, sudah bisa menaiki shuttle menuju ke Balai Bambu Area mulai pukul 1 ya. Itu sebenarnya semakin cepat semakin baik sih karena shuttle-nya terbatas, mungkin sekali berangkatan sekitar 20 orang, 15 sampai 20 orang. Kita sediakan 2 shuttle. Posisinya nggak jauh, posisinya sekitar 10 menit perjalanan lah ya. Dari hotel menuju ke Balai Bambu Area mungkin sekitar 2 sampai 3 kilo, tapi karena butuh mobil bolak-balik jadi mungkin akan butuh waktu sekitar 30 menit sampai 45 menit agar seluruh peserta, menurut catatan kita yang ikut rafting itu 100 peserta, yang ikut paintball itu 57 peserta, dan ikut panahan itu 40 peserta. Ada yang nanya nih, raftingnya gimana? Raftingnya 5 km, itu rafting paling pendek. Di Balai Bambu sendiri sudah 15 tahun rafting, dan alhamdulillahnya lancar terus. Nanti juga akan dipandu sama teman-teman dari Balai Bambu, nanti ada PIC dari kita juga, Om Gilang, yang akan menerima di sana, memastikan semua berjalan lancar. Untuk paintball-nya sendiri mungkin Om Tante sudah tahu paintball seperti apa, nanti akan dibagi 2 grup, mungkin 10 lawan 10 gitu ya. Jadi nanti akan battle gitu untuk menentukan grup mana yang menang. Nanti untuk archery juga sama panahan itu bentuknya ternyata bukan panah nembak ke target, tapi panahannya juga sama kayak paintball. Dibagi 10 orang lawan 10, ada saling panahan, dibikin games, bentuknya ujungnya tapi memang velcro. Jadi kalau nembak kenanya ke badan nempel gitu. Jadi aman kok sebenarnya, bukan ujungnya bukan apa pisau dan sebagainya, itu aman sebenarnya. Nah, itu untuk rafting, paintball, archery. Nanti untuk yang ikutan rafting diharapkan pada saat naik shuttle juga membawa baju ganti. Jadi kalau basah dan sebagainya nanti bisa ganti, ada ruang ganti di sana. Untuk yang ternyata nanti beres rafting di sana lapar dan sebagainya, ada snack juga sama disediakan. Yang ikutan rafting, paintball, archery ada snack asin, ada snack manis, ada minuman juga gitu. Teh kopi ada semua, bisa dinikmati. Kalau yang mau makan berat ada restorannya juga di situ. Nah, harapannya teman-teman yang rafting ini mereka dari jam 1 sampai jam 5 sudah selesai. Untuk yang ikut ketiga-tiganya diharapkan nanti di data kita akan diberangkatkan duluan karena dia pasti akan paintball dulu atau panahan dulu baru dia akan ikut raftingnya di kloter 2 atau 3 gitu. Karena tiap rafting ini nanti satu perahu itu isinya 6, tapi yang satunya otomatis operatornya, jadi ada 5, satu perahu ada 5. Nanti ada tim dokumentasi juga, nanti untuk yang butuh dokumentasi nanti kita akan buatkan Google Drive khusus untuk acara ini. Nah, bagaimana nih dengan Om dan Tante keluarganya yang nggak ikutan rafting, paintball, archery? Nah, nanti ada di meeting room lantai 2 itu children range nih. Jadi buat yang Om Tante punya anak, anaknya nggak ikutan dan sebagainya, ini kebetulan di sini juga lagi apa ya? Lagi nyorotnya, nanti aku bantu sorot deh. Ini lagi bikin juga, nanti per malam ini akan kita upload di YouTube. Jadi Om dan Tante yang punya anak bisa mulai liatin nih di YouTube, oh dance-nya seperti ini. Nanti lebih tepatnya di pukul atau pas Om dan Tante ada yang rafting paintball, anak-anaknya bisa ke ruang meeting room lantai 2 untuk latihan training children dance.
Nanti malam akan ditampilkan lah, jadi ada sesi anak-anak nanti di situ. Kemudian di luar itu juga untuk anak-anak yang lain, "Ah, saya nggak suka joget-joget nih," gitu, "sukanya lebih ke teknologi atau main dan sebagainya." Ada remote control competition. Nah, jadi di Glassroom nanti di ruang depan ballroom ada remote control competition. Remote control competition-nya ada 2, ada yang time rally untuk mampir ke spot-spot tertentu di waktu, kemudian ada juga memang yang race-nya cepet-cepetan sampai finish, gitu. Nanti ada hadiahnya. Untuk children's training untuk teman anak-anak semua, nanti untuk remote control sesi 1 juga buat anak-anak ada hadiahnya. Jadi emang kita khususkan yang orang tuanya mau rafting paintball monggo, yang mau anak-anaknya ikut dance mangga, yang mau ikut remote control competition juga boleh, yang mau istirahat mulai pukul 14.30 sudah bisa masuk kamar juga. Gitu. Nanti istirahat sebentar, kita lanjut lanjut ke gala dinner 18.30 sudah bisa masuk ruang ballroom. Nanti, nah, bapaknya boleh ikut RC nggak? Kata Om Denny Lim. Boleh Om, bapaknya ikut RC tapi waktunya bukan pas bareng anak-anak. Jadi pada saat nanti gala dinner ini, apa nih namanya, sirkuitnya masih ada karena posisinya di belakang area gala dinner. Untuk yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya mau ikut RC nanti khusus pas gala dinner ini bisa di situ 18.30 sampai 19.15. Boleh ikutan RC di situ gitu. Atau minimal anak-anaknya udah beres nih, udah pada tenang, nanti bapak-bapaknya baru main ya. Jadi wayahna lah saatnya kalau awal ngalah dulu ya buat anak-anaknya gitu. Oke, lanjut. Nah, gala dinner nanti 18.30 udah bisa mulai makan, beres maghrib. Setelah makan kurang lebih sekitar 34 menit, kita akan mulai ada talk show. Talk show-nya sendiri terbagi 2, yang pertama bahas mengenai kesehatan dan juga safety dari teman-teman RS IMC Healthcare atau RS Gera Kedoya salah satunya gitu. Atau RS Pekayon juga, dia punya 7 rumah sakit, itu akan hadir dokternya bahas mengenai kesehatan berkendara, fatigue-nya dan sebagainya, bersama bareng-bareng sama teman-teman dari Damkar juga atau dari BNPB, nanti diwakili sama Wagi juga, itu bahas mengenai safety-nya untuk electric vehicle. Karena kebetulan mudah-mudahan besok acara ini support juga sama Hartindo, kalau Om Tante udah tahu eh, yang bikin apa tuh ya, semprotan APAR khusus untuk EV. Nah, itu jadi kita juga lagi concern nih untuk acara besok, jadi tim Damkar juga ada, tim PLN juga ada, tim dari polisian juga tentunya pasti ada. Nah, talk show yang kedua, ini masih bahasnya akan mengenai dari Om Puji Hartanto, nanti akan bahas mengenai safety driving, kebetulan kan beliau saat ini Kompolnas, sebelumnya di Dirjen Hubdar dan juga Kakor Lantas ya, bersama bareng-bareng, ini masih on confirmation, Kang Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia, karena Kang Ridwan Kamil pengguna PHEV, Volvo kebetulan saat ini, dan Bu Atalia menggunakan Wuling EV yang warna kuning, gitu. Jadi Kang Emil akan bercerita dari sisi bagaimana seorang pemimpin untuk mengajak masyarakat, kendalanya apa nih untuk pakai electric vehicle. Nah, buat Talia sendiri karena sudah terpilih jadi anggota DPR RI, jadi akan bercerita regulasi apa nih yang dibutuhkan gitu agar ekosistem EV ini lebih hidup lah, berjalan dengan baik gitu. Nah, tapi memang Kang Emil dan Mbak Telia masih tunggu kabar kalau ada keputusan politik mungkin tidak bisa hadir karena memang acara kita sebisa mungkin tidak berbau politik. Tapi kalau tidak ada keputusan politik, tidak ada panggilan yang penting, akan hadir di talk show tersebut. Ada stand up comedy juga. Nah, nanti di antara gala dinner ke talk show, stand up comedy tentunya ada games, ada hadiah-hadiah tertentu, ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Jadi mulai dari sekarang nanti siapa nih yang paling irit? Nah, mulai tuh boleh difotoin dan sebagainya, atau siapa yang paling boros gitu dan sebagainya. Siapa yang kilometernya paling tinggi, siapa yang kilometer paling rendah, nanti kita siapkan hadiah-hadiah juga buat itu. Masuk setelah itu games ice breaking, ada entertainment dari Aldi Taher. Habis entertainment dari Aldi Taher, kita karaoke bersama ya. Itu bareng-bareng sekitar 45 menit sampai 1 jam. Ada mysterious guest, nanti ditebak-tebak aja deh. Nah, nanti bintang tamunya siapa. Setelah mysterious guest, baru kita ada karaoke bersama. Jamu Party ini DJ yang bawain lagu-lagu kekinian lah. Ada ya mungkin kalau sekarang lagu-lagu Arza Akamevia atau apa gitu. Tapi intinya nih lebih ke karaoke bersama, nanti di hostnya sama teman-teman dari Mbok Jamu yang pakai kebaya nanti untuk nge-hostnya. Itu akan ditutup dengan pembagian lagi draw dan door prize. Kemudian closingnya confetti show. Setelah closing confetti show, nanti Om dan Tante buat yang masih lapar dan sebagainya, boleh apa ya, japri lah ke panitia, butuh nggak nih diadain kambing guling setelah 2245 gitu. Kalau butuh nanti kita adakan di outdoor sama ya duren lah. Minimal kalau duren udah aman, ya tinggal kambing gulingnya takutnya udah ada kambing guling nggak ada yang makan yang lainnya. Om Dodi, gala dinner sesuai yang terdaftar di peserta. Betul, Om Bake. Gala dinner sesuai yang terdaftar di peserta. Jadi kalau yang tidak daftar gala dinner kemarin, boleh ikut nggak? Boleh. Bedanya nggak ikut makan gitu.
Atau kalaupun makan boleh tapi minta punya bapaknya. Jadi tidak membatasi, dalam artian ada beberapa, aduh saya nggak daftar gala dinner nih om, anaknya gitu. Kebetulan ada baru datang kah dan sebagainya, gala dinnernya boleh tetap ikut, cuman bedanya nanti makannya, nanti teman-teman dari panitia untuk pembagian piringnya nanti disesuaikan ID card untuk masing-masing peserta gitu. Jadi, ah boleh nggak om nih, aku ngambil gitu. Habis beres makan aku ambil buat anakku ya, sama piringnya sama, gas-gas aja dan makanannya masih ada gitu ya. Jadi nggak usah khawatir untuk itu. Om, dress code gala dinner gimana? Oke, dress code-nya aku lupa bahasnya tadi. Jadi pas awal berangkat dari chapter masing-masing diharapkan pakai baju wifi ya, bebas. Ada yang baju wifi chapter, ada yang baju wifi yang polo shirt abu-abu, ada yang baju wifi kuning, ada yang baju wifi anniversary kemarin gitu. Bebas. Itu pada saat datang dari KBP. Nanti pada saat di charging session atau acara Museum Rekor Indonesia memang diharapkannya pakai sudah bisalah digunakan dry fit yang tulisannya record breaker nih, pemecah rekor. Itu boleh dipakai pada saat charging session. Wifi boleh, mangga gitu. Nanti pas charging session itu pakai yang dry fit kalau memang kemarin ada pembelian dry fit. Kalau belum, nanti mudah-mudahan teman-teman panitia ada mungkin lebih nggak banyak sih ya, 10 sampai 15 kaos dengan sesuai ketersediaan ukurannya bisa nanti dilakukan pembelian pada saat di KBP pagi-pagi gitu. Nah, untuk malamnya sendiri diharapkan karena Om dan Tante semua dapat nih, pakainya adalah kaos acara yang bahan katun yang warna hitam gitu. Jadi untuk gala dinner dress code-nya pakai kaos warna hitam. Bawahnya bebas asal pakai celana ya, jangan pakai celana gitu. Oke, saya lanjutin lagi. Berarti, nah hari pertama kalau lebih seperti itu. Hari keduanya pagi-pagi mulai jam 6 sudah boleh breakfast. Breakfastnya sendiri dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi kira-kira, aduh, saya kayaknya pagi jarang sarapan. Nggak apa-apa, ngambil makannya jam 10 aja sebelum jam 10. Mau makannya di 10.30, makannya jam 11, yang penting jam 10 itu area breakfast sudah diberesin. Jadi usahakan ngambil makanan sebelum jam 10 gitu. Yang mau ikut river conservation, charity, boleh, atau blood donor, boleh, nanti bilang ke panitia, jadi kita akan sertakan untuk bareng-bareng ke area Bali Bambu ataupun di area donor darah. Jadi yang mau donor darah boleh dari sekarang hubungi panitia, ke Om Ken atau ke Tan Sofi, gitu. Om, aku mau ikut donor darah, gitu. Aku kayaknya udah kebanyakan nih darahnya, misalnya gitu ya. Itu boleh nanti ngomong ke panitia, kita akan siapkan. Nah, jam 11.30 kita preparation check out, jadi dipastikan udah siap-siap check out. Ada kolam renangnya Om Dot? Oke, Om Alex Bujo, apa? Ada kolam renang, ada air panas, ada air dingin, ada perosotannya, ada sebutannya apa itu ya? Water park lah ya, ada. Mungkin bisa sambil lihat-lihat. Jadi kolam renang ada, rooftop ada, mini zoo juga ada, apalagi ya? Mini zoo ada, aku sampai lupa. Jadi gymnya ada juga, gym juga ada. Jadi gym ada, mini zoo ada, kolam renang ada, fasilitas hotel kebetulan memang cukup lengkap. Jadi silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Saya sambil lanjut. Nah, nanti pada saat setelah kita check out, harapannya jam 12 itu semua sudah beres check out, bisa menyerahkan kembali kartunya ke panitia. Nanti pada saat penyerahan kartu, setiap pengembalian kartu check out nanti akan dapat makan siang dari rumah makan Payakumbuh. Nah, buat yang belum nyobain Payakumbuh nih saatnya nih gitu. Memang nanti dibebaskan mau makannya boleh sambil dibawa di mobil, mau makannya nanti di area hotel dulu sebagainya. Pokoknya pada saat udah check out itu dapat makanan dari Padang dari RM Payakumbuh. Nanti yang check out duluan berarti bisa boleh milih nanti mau dendeng balado kah, mau ayam bakar kah apa gitu. Tapi bentuknya memang di box ya, karena memang kita menyiapkan supaya tidak habis waktu karena kita pukul 12.30 itu sudah jalan ke gedung sate. Oke, nah ini ada mesin nanya Om Rizky, ternyata output suara saya tadi error, mau tanya baju-baju event dibagikan di mana? Pada saat sampai di KBP akan dibagikan goodie bag berisi baju event dan juga hadiah-hadiah dari sponsor untuk Om dan Tante gitu. Kebetulan saya baru dan belum punya seragam wifi. Oke, nggak apa-apa Om, nggak masalah. Nanti pada saat sampai di KBP itu sudah ada seragam ataupun baju wifi yang dipesan ataupun baju-baju dari sponsor, ada jaket juga dari sponsor, nanti bisa langsung dipakai di situ ya. Oke, selanjut lagi. Nah, yang nggak ikutan nginep gimana? Kan nggak ada acara penyerahan kunci check out. Nah, itu. Yang nggak ikutan nginep, ya memang nggak dapat Payakumbuh gitu. Jadi memang yang nggak ikutan nginep
boleh kok ikut acaranya lagi besoknya, tapi memang ada beberapa fasilitas yang menempel dengan yang menginap gitu. Nasi kotak makan siangnya friendly untuk anak-anak nggak ya gitu. Saya juga balik lagi sih ya, ada anak intinya sih menunya menu makanan Padang. Tapi ya nggak langsung dituang kuahnya dalam artian nanti disesuaikan mungkin untuk yang anak-anak nanti pilihnya ayam bakar kali ya, jangan dendeng balado gitu. Jadi supaya anak-anaknya misalnya nggak suka pedas ya nggak kepedesan gitu. Om, kalau yang ngambil family room, gala dinnernya dan breakfastnya gimana ya? Saya kemarin nggak baca ketentuan karena ada merubah room. Nggak masalah, yang family room ya dinner dan breakfastnya sama sebenarnya. Bedanya ya hanya untuk ruangan family room, dia punya teras belakang, ada cukup luas, lebih luas daripada kamarnya, yang bisa ada ayunan, ada teras, bisa ngobrol sama tetangga sebelah, dan sebagainya. Family room dia punya teras yang lebih luas lah, gitu. Bedanya itu. Buat yang mau upgrade masih bisa kok. Ada eksekutif masih ada, family masih ada, presidential suite masih ada, royal suite juga masih ada, gitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita harapannya jam 1 kalau bisa sudah sampai di Gedung Sate, kita masuk dari pintu 5, pintu belakang Gedung Sate, supaya parkirnya lebih enak nanti bisa nanti saya akan buatkan juga. Intinya kalau bedanya untuk yang di Gedung Sate kita nggak punya plot parkir, jadi bisa melewati duluan. Oke, Om Aji, raise hand. Monggo-monggo Om. Saya unmute ya. Om Aji mau nanya apa Om? Atau kepencet ya Om ya? Nah, kalau mau nanya Kepencet, aja Om. Om. Apa Om? Oh, Kepencet, gimana Om? kepencet. Oh, kepencet. Kepencet, Siap, Om. siap. Oh. Iya, saya mute lagi Om ya. Oke, saya lanjut. Jadi pada saat kita Gedung Sate sampai, nanti masuk dari pintu 5 belakang, kemudian akan menuju ke parkir depan atau halaman depan Gedung Sate. Jadi bukan di pinggir jalan ya, jadi area dalam Gedung Sate. Kita atur nanti teman-teman dari bagian keamanan dalam Gedung Sate akan bantu juga supaya seluruh kendaraan bisa terparkir sempurna di bagian depan Gedung Sate. Intinya kita akan ngambil gambar di situ bahwa kita punya acara di Bandung. Untuk membernya sendiri, nanti boleh langsung untuk visit ke Museum Gedung Sate. Yang nggak ikutan nginep jadi kayak anak tiri, oh nggak juga Om, boleh ikut, bedanya ya itu aja. Cuman ada fasilitas kayak nggak nginep ya pasti nggak dapat breakfast gitu kan. Jadi karena emang fasilitas breakfastnya menempel sama yang nginep gitu, bedanya itu aja. Jadi ya karena itu fasilitas hotel jadi ya dari hotel sebenarnya Om gitu. Tapi jangan khawatir kalau goodie bag dan sebagainya masih tetap dapat Om gitu karena ada beberapa fasilitas yang memang menempel sama member permintaan dari sponsor seperti itu. Nah, saya lanjut. Jadi nanti visit Museum Gedung Sate, kebetulan Museum Gedung Sate baru diresmikan, nanti keluarga boleh masuk ke sana, sementara di depan nanti kendaraannya akan diambil gambar, atau kita bisa ambil foto bersama di bagian taman tengahnya Gedung Sate. Gitu. Kalau yang nggak nginep, data room amazing Om, cenah. Dapat room kan, yang nggak nginep dapat room kan amazing ya, itu dia makanya. Kalau yang nggak nginep pasti nggak dapat room, memang seperti itu gitu. Jadi itu farewell-nya nanti kita akan pelepasan melalui pintu depan Gedung Sate, kita akan sesuaikan nanti kerjasama teman-teman dari Polsek Bandung Wetan juga, terus nanti akan keluar dari pintu depan per chapter, gitu, pelepasan per chapter. Setelah itu bebas, boleh, mau yang di Bandung mangga, mau yang langsung balik kota masing-masing mangga, tapi kita tetap in contact ya. Breakfast buat berapa orang Om Dot? Apa sudah termasuk buat anak-anak? Oke, mungkin belum baca kemarin, jadi untuk yang ambil room family, yang bukan sultan ya, bukan satu kamar satu orang, yang satu kamar untuk 2 orang itu breakfast untuk 2 orang dewasa dan balita atau anak di bawah 5 tahun ya, maksimal 5 tahun itu gratis. Tapi untuk 5 sampai 10 tahun itu kena 50% atau Rp75.000, untuk yang di atas 10 tahun dihitung dewasa gitu. Yang nggak naik REV, bingo atau cloud perlakuan mobilnya sama nggak Om? Nah, untuk yang mobilnya bukan REV Bingo atau Cloud, otomatis memang posisinya akan berada di paling belakang. Jadi memang karena ada kebutuhan pengambilan gambar juga, memang yang naik REV, yang nggak naik Wuling EV itu posisinya akan di belakang barisan Wuling EV gitu. Kalau perlakuan mobilnya sama ya sama, beda urutannya aja kok Om. Gitu. Jadi boleh foto depan Gedung Sate? Boleh, tapi memang nanti masuknya yang paling depan akan Wuling EV dulu. Om Dot, ini udah termasuk gala dinner atau add-on lagi? Udah, Om Ivan, ini Om Ivan Tangerang ya? Wah, jadi udah termasuk gala dinner ke Om. Jadi semua paket itu, baik family, baik sultan, baik single, ataupun non-inap, itu sudah termasuk gala dinner. Gitu. Nanti akan tertera di ID card masing-masing.
Waduh, telat terjoin. Oh, nggak tahu lihat rekaman nanti di mana. Oke, nanti kita akan coba share rekamannya ya, Om ya. Mudah-mudahan bisa kita upload di YouTube juga ya. Jadi bisa dilihat dari awal. Oke, kalau sudah daftar game tapi realitinya nggak bisa gimana? Nah, ini kalau bisa dari sekarang ngomongnya, karena pas banget nih jam 00 malam ini kita udah mulai store data ke teman-teman ada di Balai Bambu Adventure. Jadi secepatnya hubungi Om Ken atau Tan Sofi kalau emang ada pembatalan ikut outdoor adventure. Om, untuk acara-acara ini ternyata tim game ya untuk anak 6 tahun nggak bisa main ya. SOP-nya sendiri sebenarnya untuk outdoor adventure itu 9 tahun ke atas, tapi dikembalikan kalau memang anaknya kan beberapa case tertentu 6 tahun tapi dirasa anaknya senang, badannya cukup besar sebagainya gitu. Jadi itu boleh kok sebenarnya main gitu. Kemarin juga ada beberapa case kayak rafting ada umur 5 tahun, cuman bedanya memang untuk yang di luar SOP yang di bawah 9 tahun mau ikut adventure game itu memang pengawasannya harus lebih ketat dari orang tuanya gitu karena SOP-nya memang kita 9 tahun ke atas. Kalau ternyata kaosku nggak muat, izin pakai hitam ya, aman Om. Kita sebenarnya size-nya ini cukup besar gitu, kemarin kita udah coba juga, terutama untuk yang baju katun, jadi harapannya akan muat semuanya tuh. Ngecasnya free atau berbayar, Kang Nut? Jadi kalau ngecasnya sendiri sudah termasuk dalam package ya, jadi ngecasnya sendiri untuk yang ikut pakai charger apa ya, charger normal dari panitia dan dari PLN itu free kok, tinggal dicolok aja. Tapi sekali lagi ditekankan, jangan lupa bawa charging portable bawaan pabrikan ya. Nanti di area juga buat yang butuh charge-nya cepat 7 kW atau 32 ampere ada dari Starvo, tapi itu berbayar, bayar masing-masing ya Om. Jadi yang dari kita memang yang dari portable charger dicolok langsung gitu. Kalau yang berbayar ada, butuh cepat ada. 200 meter dari lokasi venue pun, dari hotel pun ada SPKLU PLN, sama itu pun berbayar. Berarti yang dari PLN 8 ampere ya, bukan 1632. Untuk awal memang kita jaga tiap terminal itu maksimal 8 ampere dulu Om, karena kita ada kebutuhan pengecasan 120 kendaraan secara bersamaan. Jadi bisa dibayangkan daya yang dibutuhkan seberapa besar. Sebenarnya dari teman-teman dari PLN sudah menyiapkan gardunya sendiri itu bisa sampai 1 juta watt atau 1000 kVA, tapi kita jaga dalam artian kalau tidak butuh cepat-cepat dan sebagainya itu kita pakai 8 ampere dulu. Kalau ternyata nanti setelah berjalan beberapa jam, 6 jam, 4 jam gitu, itu sudah berkurang jumlah kendaraannya, itu bisa pakai portable yang 16 gitu. Jadi sementara pakai yang 8 dulu ya di awalnya. Bisa sekaligus charger 220 kendaraan, insya Allah Om, kita lagi usahakan seperti itu. Jadi teman-teman PLN ini full turun tangan, itu jadi kita siapkan 120 terminal. Nanti Om Neni Ketum juga yang bikin semua wiringnya nih untuk electricity-nya. Jadi kita siapkan untuk 120 kendaraan. Karena berhubung pesertanya lebih dari 120 nih, sampai sekarang ada 136, jadi mungkin nanti teman-teman dari Bandung Raya yang akan mengalah. Jadi charge-nya belakangan dan sebagainya. Gitu. Yang berbayar 16 atau 32 ampere. Yang berbayar 32 ampere. Di hotel juga, ya betul di hotel juga. Dari Starvo ada satu pile charging. Untuk yang SPKLU PLN 200 meter ada di Gunung Sabilulungan, itu ada satu juga di situ. Oke. Om, untuk dari IKEA sampai hotel, kira-kira jaraknya berapa ya? Butuh berapa persen biar saya sisain? Oke, jadi untuk dari IKEA, ini izinnya sambil saya tutup screen sharing-nya ya untuk yang ini, biar lebih jelas, lebih enak. Oke. Nah, jadi untuk yang dari IKEA sampai ke hotel tempat charge kira-kira jaraknya berapa? Sebenarnya jaraknya hanya 36 kilo, tapi saran kita adalah di IKEA kalau bisa sisa baterai itu minimal range 57 km. Jadi 57 km itu 19% untuk long range dan kurang lebih 27% ya berarti ya. Ya 28% untuk yang short range itu. Kita sarankan seperti itu. Jadi kalau nanti ternyata sampai IKEA itu ada, wah saya kurang dari 19% nih, atau range-nya kurang dari 57 kilo, kita sarankan untuk charging. Di IKEA sendiri ada 2 pile charging dari Voltron, kemudian di seberang IKEA jarak sekitar 30 meter ada satu dari SPKLU PLN. Gitu. Untuk yang lebih jauhnya lagi, Casion ada kurang lebih sekitar 2 kilo dari situ, tapi masih di area KBP. Untuk yang nginep di Mason Pine ada 2 charging punya Porsche. Jadi di IKEA sendiri total ada 6 AC charging. Itu bayarkah yang di IKEA? Bayar Om, karena punyanya Voltron betul, punya Voltron, punyanya SPKLU PLN juga, dan punya Casion juga. Gitu. Jadi yang di IKEA berbayar betul.
Teknis lomba iritan atau boros-borosan seperti apa, Om? Nanti kita akan ngobrolkan sama masing-masing chapter. Diharapkan mulai siap-siap nih, nanti berangkat, itu fotoin di rumah baterainya berapa, terus kilometernya, odometernya berapa. Dengan syarat nggak boleh di-charging ya sepanjang perjalanan, kalau yang ikut lomba irit-iritan. Gitu. Kalau boros-borosan, ya kelihatan nanti yang charging lah gitu. Atau sama, syaratnya nggak boleh charging, tapi nanti kita lihat paling boros. Saya boleh ikut nggak irit-iritan? Yang boleh cuman Wuling EV ya Om ya. Jadi yang pakai Neta udah pasti lebih irit lah Om gitu. Baterainya lebih lebih tahan lama. Jadi Om Denny Lim saatnya jadi safety car ya. Nanti buat yang ada kebutuhan charging di jalan, nanti Om Denny Lim akan charging nih pakai V2L-nya. Kayak gitu. Nggak dapat hadiah, dapat kan lombanya bukan cuma iritan Om. Ada hadiah-hadiahnya banyak, ada dari Trapo, ada dari JSL Tivo, dari Link Aja gitu, dari teman-teman BJB juga gitu. Ada hadiah lain kok banyak. Itu ya. Sejauh ini itu, jadi itu yang saya, sorry ada yang saya tambahkan lagi. Saya izin share screen lagi. Sebentar ya. Oke. Denah KBP. Mana zoomnya ya? Saya izin share lagi gambar. Kurang lebih nanti untuk di KBP-nya akan seperti ini ya, Om Nanante ya. Nah, ini ya. Jadi lokasinya sendiri parking row A ini akan di sini ya. Nah, jadi sini. Jadi kalau masuk, nanti masuk dari sini itu langsung ambil belok. Belok kiri pertama, langsung belok kiri lagi, nanti itu langsung ada di parkiran row A. Ini parkiran row A di sini. Nah, setelah masuk parkiran row A, nanti akan ada Om Awang yang akan memandu. Nah, Om Awang akan memandu, nanti ini sesuai dengan plot parkirannya ini. Ini plot parkirannya Om nanti ya. Itu plot parkirannya. Siapa aja nih plot parkirannya seperti apa dan siapa aja yang duduk di situ gitu. Ini sambil jawab juga nih, Om Aib, ada tim kesehatan dokter yang standby? Ada Om, dari RS Geraha Kedoya dan juga dari IMC Healthcare 24 jam, ada dokter yang standby, ada perawat yang standby, bahkan direktur rumah sakitnya juga ikut nginep ya. Gitu. Ada kategori iritan nggak? Ada dong, pasti kategorinya nanti ada REV, ada Bingo, ada Cloud ya. Terus ini saya balik lagi ke sini. Jadi ini kayak row, ini ada 5 row di sini ya. Ada row Z, row Y, X, W, sama V. Ini dengan kapasitasnya parkirannya sendiri untuk parkiran section A. Jadi kayak seperti ini, chapter Jakarta 47 KR, nanti akan Y1 sampai Y29 nih, yang atas ini Jakarta semua nih. Untuk Z, nah ini semua Jakarta. Bedanya ini Voltron 2 ini ya, Om nanti ya. Voltron ini di row Z ini ada 2 Voltron untuk yang butuh charging nanti di sini. Om Foke kalau yang bukan pakai Wuling parkirannya di mana Om untuk KBP dan Grand Sunshine? Parkirannya di dalam Om, karena kebetulan ini kapasitas parkir outdoor ini 129 kendaraan dan ternyata pesertanya membludak. Jadi ini untuk chapter Jakarta, Tangerang, Lampung, Jogja, Depok, Bogor, Bekasi ini parkirannya di section A, tapi kayak ini chapter Bandung itu 20 KR di indoor. Sama kendaraan-kendaraan yang non Wuling EV juga parkiran nanti di indoor area, bukan di outdoor area ya Om. Itu. Terus kalau yang masang dongle dan iBox kapan dan di mana? Nanti di venue Om. Nanti Om Dasep akan di situ. Ada door prize dongle juga. Om Dasep pagi juga akan datang ke Nah. KBP, jadi kalau sempat di sana. Oke, nih barusan ada info terbaru dari Om Hans. Om Dasep akan hadir juga di KBP. Jadi yang mau duluan pasang di KBP, datang duluan, nanti Om Dasep bisa langsung pasang dongle sama iBox-nya di KBP. Buat yang nggak sempat di KBP, nanti bisa di hotel juga. Itu ya, ini untuk nanti untuk lebih jelasnya nih akan share juga saya di grup, nanti Om Awang yang akan untuk handle di sini. Ini ada tadi juga nanya parkirannya tadi kan baru di KBP nih, untuk yang non Wuling di dalam nanti untuk di Grand Sunshine-nya seperti apa. Oke. Saya stop share dulu. Saya izin ini kita share-nya untuk yang area parkir di Grand Sunshine ya Om nanti ya. Oke, nah ini udah keluar belum ya? Belum ya? Belum keluar ya? Udah? Udah. Udah ya? Udah ya? Nah ini, jadi ini kan pintu tol ini ya, nanti ya, pintu tol ini gerbang tol Soreang, kita lurus. Nah kita akan apa namanya? Akan berhenti dulu di sebelum gedung budaya Sabilulungan ini. Itu, maaf biar jelas, berarti yang non Wuling parkirnya ada yang mengarahkan ya? Betul, betul. Nanti ada yang mengarahkan Om, tenang Om. Jadi nanti di KBP ada Om Awang untuk yang menerima perparkiran, nanti untuk berangkatnya nanti Om Wagi. Untuk di
venue sendiri nanti ada Om Denny Ketum nanti menerima di situ ya. Nah, nanti saya menjelaskan. Jadi ini nanti berhenti dulu di sini. Nanti berhenti di sini baru dilepas per chapter untuk masuk ke Grand Sign ini. Nah, masuknya seperti apa? Seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk row yang ini, yang apa yang bentuknya nempel dua ini untuk charging Wuling EV nih. Nih, yang row ini dua ini. Sorry, saya belum sempat bikin penomorannya, baru malam ini. Nanti untuk yang row kiri ini, yang kiri dekat taman, itu untuk yang exhibition. Jadi kendaraannya dari BTX, kendaraan dari teman-teman dealer dan sebagainya. Yang non EV ini paling kiri. Nah, paling kiri non EV ini. Paling kiri, sorry non EV, non Wuling. Non Wuling ya, paling kiri ini. Untuk yang paling kanan sendiri ini motor dan juga kendaraan dari pihak PLN ada 6 truk lah kurang lebih di situ. Gitu ya nanti kita akan share juga ini untuk apa slot parkirnya ya seperti ini. Begitu. Saya izin stop share lagi gitu. Parkirnya sesuai nomor betul, parkirnya sesuai nomor Om Dok. Jadi parkirnya nanti kita akan bagikan, nomornya pun akan mengikuti dari misalnya kalau dari kita hanya Jakarta 1, Jakarta 2 dan sebagainya, nanti mungkin satunya di Jakarta itu berarti road captain gitu misalnya, nanti akan disesuaikan dengan data, akan dipadankan dengan data dari masing-masing chapter. Tangerang bukan 27 mobil ya. Tangerang menurut data sampai sekarang itu 24 kendaraan Om. Ada satu tambahan dari Jakarta yang ikut ke Tangerang, tapi nanti pada saat konvoi dari KBP ikut tetap penomoran sesuai dengan kotanya masing-masing, chapternya masing-masing gitu. Yang non Wuling di KBP itu ada chargernya atau nunggu setelah Wuling Om? Nanti kita lihat ya, prioritasnya memang untuk kendaraan yang baterainya kritis. Jadi perlu digarisbawahi. Untuk baterai yang kendaraannya kritis, itu yang akan di-charge di KBP. Gitu ya. Setelah Wuling, ya kalau setelah Wuling udah nggak, ya setelah udah nggak ada yang kritis, ya bebas lah sebenarnya. Jadi ya jangan jadi patokan ya, artian yang penting kita sampai ke venue kok. Di venue lebih bebas untuk melakukan pengecasan. Dan nanti akan nginep di venue kan. Itu Om dan Tante, ada yang mau nanya lagi silakan di chat. Kebetulan memang kita akan mengakhiri technical meeting ini 21.00 ya. Gitu. Nah, yang berarti yang slot untuk non-wheeling tidak ada chargernya ya. Slot untuk non-wheeling di KBP, sebenarnya kita hitungnya bukan wheeling non-wheeling, intinya yang kritis baterainya di KBP di charge. Yang nggak kritis, ya jangan dong gitu. Toh kita akan jalan ke hotel. Untuk di hotel, yang non-wheeling silahkan pakai Starvo, silahkan pakai SPKLU PLN dan sebagainya. Mau ikut chargerannya apa yang PLN yang gratis boleh, boleh. Tapi nanti setelah selesai prosesi muri gitu ya, nanti akan pindahkan ada beberapa baterai yang sudah berkendara sudah penuh itu boleh ikut charging juga. Berarti untuk REV bisa di-charge di hotel malam hari yang 8 ampere cukup buat semobil. Betul, cukup bahkan sebenarnya untuk colokannya sendiri bisa sampai 16 ampere, tapi memang kita menjaga kalaupun nanti kendaraannya sudah berkurang dari 120 kendaraan, boleh pakai portable charger yang 16 ampere. Tapi untuk awal kita pakai 8 ampere dulu ya nanti ya, gitu. Itu karena untuk kebutuhannya kita yang penting banyak kendaraannya 120 kendaraan. Oke Om Lim, sudah jelas, thank you, sama-sama Om. 7 menit lagi nih sebelum saya bergabung ke meeting berikutnya. Kebetulan hari ini ada 4 Zoom meeting nih. Om Gasan gimana? Yang mau nanya langsung boleh, silakan ngomong. Aman Om? Nah, ini kalau mau yang sambil lihat-lihat, jadi di teman-teman, nah ini teman-teman di Bandung lagi pada mulai packing goodie bag-nya nih gitu. Nah, berarti chargernya 32 ampere perlu dibawa nggak Om gitu. Kalau mau dibawa boleh, tapi baik lagi penggunaannya selesai karena jadi satu panel hub itu nanti akan ada 4 terminal, kapasitasnya 32 ampere, kita prioritasnya pakai 8 ampere dulu. Kalau yang 3 mobil selesai yang lain mau colok 32 ampere ya bisa aja sih, tapi kita nunggu kendaraan lain selesai. Gitu. Tapi disarankan memang untuk yang penggunaan listrik dari acara ini itu 8 dan 16 Om gitu, 8 dan 16 ya. Jadi kalau mau bawa 32 disarankan bawa konverter dari 3 pin ke 2 pinnya supaya tetap bisa dipakai untuk 16 ampernya atau 10 ampernya. Gitu. Om Ayu mudah-mudahan dipahami ya. Ayo ada yang mau nanya lagi? Masih ada 5 menit lagi nih. Groundingnya aman? Aman Om. Hari ini baru beli 700 meter kabel SR dan 100 meter untuk groundingnya. Jadi besok akan dipasang juga. Om Dot udah makan? Udah kebetulan. Tadi nyempetin sebelum ini. Aman, Om Newangga, thank you ya. Jadi udah 2 kali. Ini sama teman-teman yang lainnya. Nah, daripada kumpul semua nih tuh ada Om Haris gitu ya.
Ini kita masih apa ya malam nih. Oh, pertanyaan di situ. Izin Om untuk sertifikat Muri bisa dapat. Nah, aku bisa informasikan juga kalau yang resmi dari Muri memang berbayar. Boleh kalau saya mau original otentik dari resmi dari Muri. Tapi lumayan harganya sekitar 2 jutaan untuk duplikatnya satunya gitu. Tapi nanti kita akan coba fasilitasi untuk Om dan Tante yang mau, kita akan duplikasi sendirilah dengan izin dari Muri tentunya ya gitu. Duplikasi sendiri dengan ada nama Om dan Tante di situ. Setelah beres tapi ya, setelah selesai acara. Gitu. Om Dot pasti makan taichan. Oh enggak, itu Porsche taichan. Pijit dulu Om Dot. Nah, ini udah siap nih. Kursi pijitnya. Nah, nanti habis ini kita pijit ya. Charger pabrikan yang dibawa itu yang colokan listrik, betul yang colokan listrik ya Om ya, yang dibawain colokan listrik gitu. Ini kayak dagang obat lama-lama saya. Gimana kalau ada yang telat, tinggal atau tunggu? Ada yang telat, ada tim yang menunggu tapi tetap rangkaian berjalan. Jadi perlu informasikan juga, nanti ada teman-teman dari Arista yang akan standby 57, itu menyisir jalanan dengan service car dan towing mereka juga. Gitu. Ada tim yang nyisir tetap ada. Jadi kalau ada kebutuhan misalnya trouble kendaraan dan sebagainya, beberapa teman-teman dari Maju Motor, Arista dan juga Kumala itu standby dengan service car mereka. Om Dot udah syukuran nih, aduh Om Gema apal banget nih udah syukuran. Semangat Om Dot teman-teman panitia, semoga acara berjalan lancar. Thank you Om Ivan, ditunggu kehadirannya ya. Gitu. Ada list buat pasang dongle, silakan koordinasi sama Om Erik untuk list pasang dongle ya. Om Fokus, sukses apresiasi panitia, sama-sama Om. Doain lancar semuanya. Ada beberapa kendala sih, tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan di sisa waktu ini ya. Saya ada acara undangan dulu, jadi nyusul kesansannya boleh, monggo Om. Karena Om Parsoni kan dari Bandung ya. Kontak emergency call-nya ada Om, nanti kita akan infokan ya. Kita akan sediakan, mudah-mudahan saya lagi koordinasi sama panitia lain, nanti akan dipilih jadi emergency call siapa. Ya. Ingatin aja Merdi, supaya kita juga sediakan. Om Nim, saya donor sama siap, nanti akan kita lapor ke Om Ken sama Om Tan Sofi aja ya, yang mau donor darah. Om, update dataku udah aman, Om Aib. Siap, aman Om. Nanti kita update lagi ya, beres Zoom ini aku baru bisa handle beberapa data teman-teman yang setelah hari Senin baru daftar nih ya. Om Bagi sukses Om, sama-sama. Terima kasih Om. Update aku udah koordinasi juga sama Hartindo untuk Apar F31 nanti akan support juga. Beres ini jam 9 aku nitip Om Wagi kalau mau ikut boleh, aku akan Zoom meeting sama ownernya Hartindo. Gitu. KBP singkatan apa ya? Kota Baru Parahyangan Om. Jadi komplek lah gitu ya. Kota Baru KBP itu Kota Baru Parahyangan. Om Dewangga saya udah japri Om Ken. Tuh, Om Ken ada yang japri. Itu digeser ke bawah tuh. Scroll. Itu ada satu packs yang di remove ya, titip ke Om Ken, dicolekin Om Dot tuh, dicolek. Aman Om Dewangga udah dicolek ya. 2 menit lagi yuk, ada yang mau nanya lagi sebelum saya data. Om Foke aman? Kalau Om Foke udah daftar jauh-jauh hari jadi aman. Ini beberapa data yang masih kita olah yang setelah hari Senin nih, setelah penutupan baru ada daftaran. Semangat teman-teman panitia. Sama-sama, thank you. Ditunggu di Bandung kalau mau yang ikut belum akan pulang di hari Minggu, boleh. Nanti kita gabung sama panitia, beres-beres, evaluasi, dan sebagainya. Gitu ya. Apalagi ya. John, meetingnya jam 9 dah. Nggak sabar temu Doraemon ceper. Nah, Doraemon udah ceper belum? Langsung bininya Om Ken ngamuk. Nah, tuh. Ada tuh belum slot bawah tuh. Nih, Om Ken sebenarnya udah beli yang ceper, tapi belum dapat izin dari Tan Penny itu. Mana? Oh, udah dipasang. Udah. Oh, belum bayar loh. Iya. Tes drive dulu. Kalau nggak cocok gua jual, siapa tahu mau open di situ. Tuh ketahuan. Om dari hotel berarti 100 bisa aman sampai Bintaro tanpa dicas. Aman Om, kalau pulang dari Bandung jalanan turun. Jadi ya kalau nanya ke aku sih aman, tapi kalau aku normal nggak ngerem ya, kecepatan 107 terus dari Bandung ke Jakarta kemarin pengalaman habisnya 55%. Kalau lagi irit ya kadang-kadang 25% gitu. Apa? Oh iya, siap. Oke. Charge barang RA mulai jam berapa? Nanti monggo itu koordinasi sama Kecap ya. Izin Om dan Tante nanti ya recordnya akan dikabarin di grup. Jadi buat yang masih ada pertanyaan, monggo per malam ini nanti grup akan dibuka ya untuk tanya jawab. Saya izin dulu, pamit dulu. Terima kasih semuanya karena ada Zoom meeting berikutnya sama teman-teman dari Hartindo untuk Apar besok hari Sabtu ya. Terima kasih Om Lana, Om Ape, Om Ajifet,
Om Gasan gitu ya, Om Budiman, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Monggo saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.